kemarin yang digunakan untuk share ya, untuk update tab routing yaitu waktu secara periodik maupun secara trigger. Ya. Kita sekarang ambil contoh. Ya, ini kita misalkan ada 5 router yang pertama kali pertama kali hidup, pertama kali boot. Maka semua router ini memiliki pengetahuan ya hanya jaringan-jaringan yang terhubung langsung dengan router itu. Contoh A, ya router A hanya mengetahui ya network yang terhubung langsung dengan interface jaringan A secara langsung, yaitu net 1, net 2, net 4, dan net 5. Sehingga tabel routing A, ya ketika A itu nyala pertama kali, itu hanya ya mengenali net 1, net 2, net 4, dan net 5 ini, seperti ini. Dan postnya adalah 1 itu artinya adalah langsung, ya terhubung langsung. B juga gitu, hanya tahu net 2, net 3, dan net 6. Postnya 1 terhubung langsung, ya tanpa melalui router manapun, ya karena langsung. C juga gitu, cuma ada 3, net 5, 6, 7, langsung. E cuma ada 1, yaitu net 7, sedangkan yang ke internet, ya tidak digambarkan di sini. D juga gitu, cuma ada 1, yaitu net 4. Nah, ceritanya selang beberapa detik kemudian, nah ini ya, kita asumsikan bahwa router A mengirimkan ya tabel routingnya, ya yang ini, A ini punya 4 entry, mengirimkan tabel routingnya ke router tetangganya. Nah, router tetangganya ini maksudnya router yang terhubung langsung dengan A, yaitu router B, router C, dan router D. Nah, ketika B, C, dan D ini menerima informasi tabel routing yang dimiliki oleh A, ya kita ambil contoh B ya, maka B sekarang ya mendapatkan informasi dari A net 1, 2, 3, net 1, 2, 4, dan 5. Jadi net 1, net 2, net 4, dan net 5 dikirim oleh A ke B. Nah, dikirim A ke B. Sehingga routing tabel di B, B belum punya net 1, masuk ke sini. Ya, B belum punya net 1, dia masukkan ke sini. Ya, ketika dia menerima informasi net 1, kosnya 2. Ya, kosnya 2 bahwa menuju ke net 1 lewatnya adalah A. Ya, kemudian net 2, ya net 2 masuk. Ternyata B sudah punya net 2. Ya, karena net 2 ya langsung ya lebih baik, ya tidak ada perubahan. Ya, di sini. Ketika net 4 diterima oleh B, nah net 4 belum ada di B, ditambahkan di sini net 4. Ya, net 4 sudah ada, ya. Kosnya 2 karena tidak langsung lewatnya A. Kemudian yang terakhir net 5. Ya, net 5. Nah, B tidak punya net 5, maka dimasukkan di sini net 5. Nah, begitu menerima informasi dari A, ya B sekarang punya ya yang tadinya 3, sekarang ada tambahan ya. Sekarang ada tambahan berapa ini? Ada 3 entry. Ya, yaitu net 1, net 4, dan net 5. Itu ketika menerima tabel routing dari A. Ya, gitu ya. Nah, semua router melakukan ya pertukaran tabel routing satu dengan yang lain. Ya, jadi A kirim ke B, ya A kirim ke C, A kirim ke D, B kirim ke A, B kirim ke C, ya kemudian C kirim ke B, C kirim ke A, C kirim ke E, dan seterusnya. Ya, melakukan pertukaran tabel routing itu ya secara berkala maupun secara periodik. Ya, yang ini ya, secara berkala ya. Secara berkala atau periodik 30 detik sekali atau secara trigger, ya kondisi khusus. Ya, sedemikian rupa sehingga semua router ya sekarang memiliki informasi tabel routing yang lengkap seperti ini. Ya, lengkap karena saling tukar menukar tabel routing. Nah, sekarang lengkap seperti ini, ada 7 entry. B juga gitu lengkap, ada 7 entry. C lengkap, ada 7 entry. D juga gitu, lengkap 7 entry. E juga begitu, lengkap 7 entry. Nah, ketika semua router ya sudah memiliki tabel routing yang lengkap, ya lengkap dan kosnya paling kecil, terbaik, ya kondisi ini kita sebut dengan kondisi ya konvergen. Ya, ini kita sebut dengan kondisi ini konvergen, ya convergence gitu ya, konvergen. Nah, apakah kondisi konvergen ini berhenti? Semua router melakukan pertukaran tabel routing? Tidak, tetap jalan, ya jalan terus, ya pertukaran tabel routing itu, meskipun
dalam kondisi konvergen, gitu ya. Jalan setiap periodik 30 detik atau trigger ketika ada kondisi tabel linknya mengalami permasalahan, ya, ada perubahan topologi jaringan dan lain-lain. Ya, sampai di sini oke ya. Ya, saya teruskan. Nah, di distance vector, ya, di distance vector itu ada ya satu fenomena ketika ya satu fenomena ketika ada dua router A dan router B, ya, router A dan router B, di mana router A terhubung dengan X, ya router X ya A terhubung langsung dengan B, artinya A ini ada di tengah-tengah antara X dan B, ya A menuju ke X langsung ya, posnya 1, ya next routernya tidak ada. B menuju ke X karena lewat A, ya maka ya tabel routing di B untuk X adalah ya posnya 2, ya posnya 2 melalui router A. Ini kondisi sebelum ada ada failure, ya ada error, ya atau ada kegagalan koneksi. Nah, ketika ada kegagalan koneksi, ya setelah failure, gitu ya, setelah failure, ya A menganggap bahwa menuju ke X, failure ini maksudnya ya failure-nya di sini, ya terputus di sini, koneksi antara A dan X putus, ya maka A setting ya tabel routingnya bahwa menuju ke X sudah tidak bisa lagi, sehingga cost-nya adalah tak terhingga, artinya adalah menuju ke X sudah tidak bisa. Tetapi B ya masih berasumsi bahwa menuju ke X ya adalah lewat A. Jadi dia masih berasumsi bahwa menuju ke X lewatnya A. Nah, sehingga ya tabel routing untuk B menuju ke X tetap menuju ke X lewatnya A, posnya 2. Kemudian informasi ini disampaikan ke A. Nah, disampaikan ke A. Sehingga A berasumsi bahwa menuju ke X lewatnya adalah B. Ya, sehingga A ya memasukkan entry di tabel routingnya ya menuju ke X lewatnya B, cost-nya adalah 3 karena lewat B tadi dari B 2 ya dia tambahkan 1 ya di increment 1 bahwa menuju ke X lewatnya B ya cost-nya 3. Nah gitu ya. Kemudian ya A memberi informasi ke B ya memberi informasi ke B bahwa ke X cost-nya 3 sekarang. Nah B karena mendapatkan informasi baru dari A ya B set tabel routingnya atau update tabel routingnya menuju ke X ya sekarang tidak lagi 2 tapi 4 katanya A begitu ya. Ya di sini di set 4 begitu seterusnya ya. Jadi dua router ini ya berasumsi ya bahwa menuju ke X lewatnya adalah ya kalau dari A ke B, kalau dari B ke A. Nah ini ya akan berakibat ya namanya adalah routing loop ya, routingnya looping ya, looping dari A ke B. Nah ini harus diakhiri, kalau tidak diakhiri ya A dan B menuju ke X ya itu berasumsi ya salah asumsinya ya tidak akan ketemu menuju ke X. Nah ini harus kita akhiri ya sampai berapa looping, sampai berapa iterasi ya A dan B ini berasumsi ya menuju ke X ya karena X sudah tidak terhubung lagi dengan A. Nah, untuk distance vector ya asumsi itu sampai 16 hop ya atau 16 loop atau 16 iterasi harus diakhiri. Kalau tidak diakhiri ya tidak akan nyambung ke X ya. Jadi harus diakhiri sampai hop ke 16, maka A memutuskan menuju ke X time out. B juga gitu, menuju ke X time out. Kalau tidak dibatasi ya A dan B muter terus gitu ya, muter terus, tidak akan selesai-selesai. Nah, itu ya. Nah, 16 hop inilah yang kita sebut dengan infinity, ya, infinity, time to infinity, gitu ya. Waktu menuju ke keterbatasan, ya, time to infinity. Bisa diterima ya? Ada pertanyaan sampai di sini. Nah, fenomena ini kita sebut dengan routing loop. Ya, fenomena ini kita sebut dengan ini, routing loop. Ya, ini sering terjadi ya di distance vector. Ini ya routing loop ya. Asumsi bahwa A
menuju ke X lewat B menuju ke X lewat A. Sampai di sini, oke? Bisa diterima? Mas Gufron, Mas Richard, Mas Izudin, ada yang tanyakan? Bisa, Pak. Oke, saya teruskan. Bisa, Pak. Oke. Nah, ya, fenomena ini bisa kita atasi ya supaya A dan B tidak berasumsi ke X sampai terus-menerus ya unlimited, maka harus kita definisikan ya maksimum ya looping itu berapa ya yang harus mengakhiri ya asumsi itu ya supaya time out-nya jalan atau mengakhiri bahwa asumsi A ke X, B ke X itu berakhir. Ini namanya defining infinity. Nah, ini tadi ya yang saya sebutkan 16 loop atau 16 hoop atau 16 iterasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya dengan cara split horizon. Split horizon itu sebuah mekanisme untuk membanjiri komunikasi antara A dan B. Jadi ini diganggu gitu ya. Jadi komunikasi antara A dan B ini diganggu. Nah, ini diganggu. Ya dengan cara flooding ya. Jadi ini diganggu komunikasi antara A dan B. Harapannya adalah A tidak menerima informasi dari B. B tidak menerima informasi dari A. Nah, kalau A tidak menerima informasi dari B, langsung diputuskan bahwa menuju ke X tak terhingga. B juga gitu, menuju ke X tak terhingga. Ya, itu namanya adalah split horizon. Nah, gitu ya. Jadi ada pembatasan looping ya, atau hoop atau iterasi. Yang kedua, ya supaya A tidak mendapatkan informasi dari B yang salah, B juga tidak mendapatkan informasi dari A yang salah, maka komunikasi antara A dan B diganggu, ya, di flooding, ya, dibanjiri dengan paket, ya, supaya terganggu komunikasinya. Tapi cara split horizon ini, ya, kadang-kadang tidak berhasil, ya, karena kadang-kadang, ya, gangguan tadi masih berhasil menghubungkan A dengan B. Begitu berhasil, ya, maka dua router itu akan berasumsi menuju ke X lewat B atau A. Ya, gitu ya. Tapi ini cara ya untuk solusi ya untuk mengakhiri atau mencegah terjadinya routing loop. Ya, ya. Itu fenomena yang terjadi ketika routing loop itu terjadi dan itu sering ya terjadi di distributor. Yang ketiga, ya split horizon dan Poisson reverse. Ya, jadi yang ketiga ini ya selain diganggu ya di flooding ya juga diberi ya nilai time to infinity ya atau defining infinity. Jadi dua ini digabung. Jadi teknik yang ketiga adalah ini sama ini dikombinasikan. Ya. Nama dari solusinya adalah ini split horizon and Poisson reverse. Nah, jadi split horizon yang tadi ya diganggu ya komunikasi A dan B, kemudian yang Poisson reverse ya itu diberikan nilai infinity ya. Jadi dua teknik ini ya dikombinasikan. Nah, tentu saja kalau dua teknik itu dikombinasikan ya pasti lebih baik dari dua teknik sebelumnya. Jadi ada tiga cara ya memberi nilai looping atau defining infinity ya nilai maksimum ya harus berapa loop ya atau berapa iterasi. Yang kedua diganggu komunikasinya antara A dan B dengan flooding ya. Yang ketiga ya, dua cara itu dikombinasikan ya. Itu yang pertama ya fenomena itu terjadi. Fenomena yang kedua adalah tiga router ya komunikasi tiga router A, B, dan C. Kemudian A terhubung dengan X. Ketika belum terjadi failure ya A menuju ke X langsung ya cost-nya 1. Ya, B mendapatkan informasi dari A menuju ke X, ya, maka B memasukkan di tabel routingnya menuju ke X, cost-nya 2 dari A, C juga gitu, ya, menuju ke X, ya, cost-nya 2 dari A, ya. Kemudian ini ceritanya, setelah A mengirimkan tabel routingnya ke B dan ke C, tetapi, nah ini ada tambahan, tetapi paket menuju ke C loss, hilang, ya, paket menuju ke C hilang. Ketika ini putus gitu ya, ini putus ini, komunikasi antara A dan X putus. Dia memberitahu ke B, ya berhasil menuju ke B, ya bahwa sekarang ke X tidak bisa lagi.
ya terputus. Maka B langsung set tabel routingnya menuju ke X tak terhingga. Ya, katanya A begitu. Nah, tetapi konyolnya ya yang ke C loss ini. Ya, jadi informasi A ke C ini tidak diterima ya oleh C. C masih berasumsi bahwa menuju ke X lewatnya A. Nah, gitu ya. Nah, karena masih berasumsi lewatnya A, ya, maka isi tabel routingnya menuju ke X masih cos-nya 2, ya. Lewatnya adalah A. Kemudian, ya, C mengirimkan informasi tabel routing yang dia miliki, ya, ke B. Ya, jadi ini ditularkan ke B. Ya, maka B mendapatkan informasi baru bahwa menuju ke X lewatnya C. Ya, C cos-nya adalah 2, ya, dia increment. Ya, menjadi 3 dan cosnya dan lewatnya adalah C. Setelah itu B memberikan informasinya ke A, gitu ya. Maka A berasumsi bahwa menuju ke X lewatnya B cosnya 4. Nah, ini begitu seterusnya muter. Nah, ini solusinya sama dengan yang tadi. Ya, defining infinity 16 loop ya atau iterasi atau 16 hoop ya. Yang kedua adalah split horizon ya. Diganggu komunikasi antara A, B, C, ya, ini diganggu, ya, A ke B diganggu, A ke C diganggu, C ke B diganggu, atau kombinasi keduanya, split horizon and Poisson reverse. Ya, jadi dua fenomena ini, ya, itu sering terjadi di distance vector, baik yang melibatkan dua router, ya, yang menuju ke router target atau tujuan, maupun ya, yang melibatkan 3 router yang menuju ke router target atau tujuan. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan routing loop. Nah, salah satu contoh dari algoritma distance vector adalah RIP. Pernah dengar nggak RIP di internet? Barangkali pernah menjumpai istilah ini. Pernah, Pak. Namanya adalah Routing Information Protocol. Ini contoh dari algoritma ya routing dinamis yang menggunakan algoritma distance vector, yaitu RIP. Ya, Routing Information Protocol saat ini ada 2 versi, RIP versi 1 dan RIP versi 2. Ya, yang paling akhir adalah RIP versi 2. Ya, nanti kalau semester depan ya Anda ketemu lagi dengan saya mata kuliah praktikum, misalnya jaringan komputer, nanti pasti saya kenalkan dengan ini. Ya, kita ngoprek untuk cara ya mengaktifkan RIP itu bagaimana. Ya, kita gunakan Cisco router. Oke ya, ini adalah protokol yang paling sederhana, ya, very simple protokol, ya, menggunakan distance vector routing protocol. Dan implementasinya, ya, karena ini masuk ke intra-domain routing protocol, maka ini harus dimasukkan ke dalam sebuah autonomous system atau ISP dengan ya maksimum jumlah hop 16. Ya, point to infinity-nya adalah 16 hop. Ya, kalau lebih dari itu, diameter jaringannya jangan gunakan RIP, ya, gunakan yang lain. Oke, nah RIP ini ya memiliki beberapa beberapa aturan main. Ya, salah satunya adalah pesan yang disampaikan oleh RIP. Ada 2 macam pesannya. Ya, pesan request ya atau permintaan dan pesan respon, pesan jawaban. Pesan request atau permintaan itu dilakukan oleh router yang menerapkan RIP ketika router itu baru pertama kali up, ya ini baru pertama kali on, ya, atau dia statusnya dari misalnya tidak terhubung dengan jaringan, ya, up baru terhubung dengan jaringan, atau statusnya dari mati powernya, ya, kemudian dinyalakan oleh admin jaringan pertama kali. Ya, jadi pertama kali up, ya, itu dia akan request, ya, request apa kira-kira? Request, ya, routing protokol request tabel routing dari router yang lain, supaya dia cepat, ya, menuju ke kondisi konvergen. Karena ketika kali up, ya, pertama kali up, router itu hanya punya pengetahuan terbatas, hanya tahu, ya, jaringan yang terhubung langsung dengan interface jaringannya. Sedangkan yang tidak terhubung dengan interface jaringannya, dia belum tahu. Nah, ketika itu terjadi, dia request ke router yang terhubung langsung dengan dirinya atau router tetangganya untuk mendapatkan informasi jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router itu. Nah, yang direquestkan itu apa saja? Ini contohnya. Ya,
dia boleh request ya jaringan tertentu, ya jaringan tertentu, atau dia boleh request semuanya, nah gitu ya, boleh parsial, boleh semuanya, ya itu pesan request. Sedangkan pesan yang kedua adalah pesan respon, pesan jawaban. Nah, pesan jawaban ini ya dilakukan oleh router ketika ya melakukan pertukaran tabel routing ya dalam periodik ya time atau dalam waktu periodik, yaitu 30 detik sekali. Ya, jadi 30 detik sekali, ya baik ada respon maupun tidak, baik ada request maupun tidak dari router lain, dia ya menjawab atau sharing tabel routingnya ke router yang lain setiap 30 detik sekali. Ya, baik dia sebagai router yang meminta ya maupun sebagai router yang mengirim ya informasi tabel routing. Jadi setiap 30 detik sekali ya dia menjawab atau share tabel routingnya ke router lain. Ya, ada dua message atau pesan yang disampaikan oleh RIP. Ya, sedangkan waktu ya timer di RIP ya selain tadi ya selain periodic time maupun trigger time, nah yang ini adalah waktu yang yang digunakan untuk menentukan ya status dari router RIP. Ya, satu ada periodic timer, yang kedua adalah expiration timer, dan yang ketiga adalah garbage collection timer. Yang garbage collection timer ini ya kira-kira konsepnya mirip dengan recycle bin kalau di operating system. Ya, mirip dengan recycle bin. Ya, tapi yang di sini yang di recycle bin apanya? Yang di recycle bin adalah ya entry di tabel routing, entry-nya sebelum di delete. Oke, satu persatu kita bahas. Periodic timer yang tadi ya dalam waktu setiap 30 detik sekali ya ada permintaan maupun tidak ada permintaan ya semua router yang menerapkan RIP harus share tabel routingnya ke router lain ya. Jadi setiap 30 detik sekali ya secara periodik 30 detik sekali semua router melakukan share tabel routingnya ke router lain. Yang kedua ya expiration timer ya waktu yang sudah expire. Ya, waktu expiry itu maksudnya adalah ya waktu di mana router itu sudah tidak bisa ya mempertahankan isi tabel routing ya, tidak bisa mempertahankan entry di tabel routing yang dia miliki. Nah, berapa ya waktu itu dianggap sebagai waktu yang expire? Ya, waktu expire adalah 180 detik. Ya, kalau 180 detik itu artinya router itu tidak menerima informasi dari router lain selama waktu periodik ya berapa kali? 180 saya bagi dengan 30. Ya, 180 detik saya bagi dengan 30 detik. Berapa ini hasilnya? 6 gitu ya. Jadi kalau router itu tidak menerima tabel routing dari router lain dalam periodik waktu 30 detik sekali, 6 kali ya, maka dia harus memasukkan entry tabel routing itu ya masuk ke waktu expire. Nah, setelah itu harus dia delete, harus dia hapus ya dari entry di tabel routing. Ya, jadi selama 6 kali waktu periodik dia tidak menerima update tabel routing dari router lain, maka baris itu harus statusnya harus dimasukkan ke status expire. Ya, baru setelah itu di-delete, dihapus. Itu yang pertama, ya, waktu expire. Yang kedua, ketika ya dikatakan expire, ketika ya sebuah router menuju ke tujuan tertentu, ya sampai 16 hop, ya tidak nyampe-nyampe, ya gitu ya, tidak nyampe-nyampe ke tujuan, maka ya baris di tabel routing itu harus masuk ke status waktu expire. Baru setelah itu di-delete ya dari isi tabel routing. Yang ketiga adalah garbage collection timer. Ini adalah waktu sebelum ya tabel routing atau baris tabel routing itu masuk ke status expiration timer. Jadi sebelum masuk waktu expire ya itu diberi kesempatan ya router itu diberi kesempatan ya
Kecepatannya berapa kali? Waktu periodik 120 saya bagi 30. Ya, berarti 4, gitu ya. Jadi ketika 4 kali, ya, waktu periodik router itu tidak menerima update tabel routing dari router lain, dia masukkan baris dari tabel routing itu ke recycle bin atau ke garbage collection timer. Baru setelah itu dia menunggu 2 waktu periodik berikutnya. Jika 2 kali lagi dia tidak menerima juga, maka ya statusnya segera masuk ke expire. Setelah itu baru di-delete. Ya, gitu ya. Jadi sebelum expire itu ada kesempatan ya 2 kali lagi waktu periodik. Ya, jadi kalau 4 kali nggak menerima, dia masukkan ke recycle bin. Namanya recycle bin kan masih bisa diambil lagi atau masih bisa diaktifkan. Nah, kapan dia tidak bisa diaktifkan lagi? Ketika ya 2 kali waktu periodik berikutnya juga tidak mendapatkannya, maka dia masuk ke waktu expire. Bisa nggak diterima? Ya kira-kira. Kalau yang tadi saya bicarakan masih ambigu, tolong ditanyakan. Ya, bisa diterima ya. Jadi 4 kali waktu periodik dia tidak terima, masuk ke sini. Ya, masuk ke garbage collection timer. 2 waktu periodik lagi dia juga tidak menerima, masuk ke expire timer. Baru dihapus ya dari tabel routing. Oke, bisa diterima? Oke ya, masih stay tune? Oke, saya teruskan. Mas Izudin, Mas Gufron, ada pertanyaan? Ada, Pak. Mas Richard? Oke ya, saya teruskan. Nah, tadi saya katakan bahwa sekarang ada 2 versi. Versi 1 dan versi 2. Nah, kelebihan dari versi 2 adalah, ya, versi 2 itu sudah support classless, ya, classless IP versi 4 addressing. Ya, classless berarti selain /8, /16, dan /24. Ya, kalau classful kan ini A, B, dan C. Nah, itu hanya, yang mendukung itu hanya RIP versi 1. Ya, jadi kalau Anda punya IP misalnya 192, misalnya loh ya, 168, ya, 00/29. RIP versi 1 tidak mengenalinya. Dia mengenali bahwa ini adalah kelas C. Ya, akan dipaksa oleh RIP versi 1, 192, ya 168, ya 00 private 24. Ya, itu RIP versi 1. Kalau RIP versi 2 sudah mengenali. Ya, kalau RIP versi 2 sudah mengenali IP classless. Ini kan classless. Ya, yang ini kan classful. Ya, RIP versi 1 hanya mengenali classful. Yang kedua, ya RIP versi 2 sudah ada security-nya, yaitu fitur authentication. Ya, jadi router 1 dan router yang lain, ya sebelum tukar-menukar tabel routingnya, ya harus authenticated, ya antara satu dengan yang lain. Ya, authenticated-nya melalui kriptografi, ya melalui mekanisme security. Ya, nanti kalau Anda sudah ada mata kuliah security, kalau ketemu saya lagi, ya kita bahas detail ya tentang security. Ya, jadi versi 2, ya itu sudah support security, yaitu authentication. RIP versi 1 belum ada. RIP versi 1 ini, ya semua device, termasuk komputer, laptop itu dikirimi tabel routing. Padahal laptop kan nggak butuh tabel routing. Ya, kalau RIP versi 2, yang dikirimi hanya ya router-router yang sudah terauthenticated. Ya, jadi security-nya sudah jalan. Yang ketiga, ya RIP versi 2, ya itu sudah mendukung multicasting. Ya, jadi satu node ke beberapa, ya kirim ke beberapa. Ya, misalnya di node itu ada 10, yang dikirim cuma 3, karena 3 ini terautentikasi, ya terauthenticated. Kalau RIP versi 1 tidak, RIP versi 1 adalah broadcasting. Ya, jadi satu node ngirim ke semuanya, ya di broadcast ke semuanya. Tidak peduli dia, ya node yang dikirim, node yang menerima itu butuh apa enggak, dikirim semua, sehingga boros bandwidth. Kalau RIP versi 2, ya karena multicasting, ya lebih hemat bandwidth-nya. Gitu ya. Nah, ini kelebihan dari RIP versi 2. Nah, saat ini, ya mana yang harus kita gunakan? Ini yang harus kita gunakan, yang RIP versi 2. Nah, apalagi sekarang eranya adalah era
bandwidth besar, ya, hacker attacker banyak ya di internet, maka kita aktifkan ya fitur terbaik dari RIP, yaitu yang versi 2. Ya, kira-kira ya. Oke, ini contoh ya, contoh dari RIP dalam sebuah domain atau dalam sebuah autonomous system yang menggunakan IP address. Nah, ini ada 4 router, R1, R2, R3, R4. Ketika R1, R2, R3, R4 ini dalam kondisi convergent, maka isi tabel routing secara komplit dengan routing terbaik seperti ini. Ya, router 1, yang ini ya, dia terhubung langsung dengan N1, N2, ya, yang ini. 130, 10, 00, 16, kosnya 1, karena terhubung langsung. 130, 11, 00, 16, ya, langsung. Kemudian menuju ke ya, N3, ya, 195, 240, traffic 24, lewatnya router 2. Nah, lewatnya kan sini. Dari sini ke sana kan lewatnya router 2. Ya, lewat router 2, ya, yaitu melalui IP 130.10.01 ini kan, ya, gateway-nya kan ini. 130.10.01, ya, berapa kosnya? 2. Ya, dari sini ke sini, ya, kosnya 2. Kemudian ke network 4, ya, 195.250.24, sama, lewat router 2, ya. Kemudian gateway-nya sama, 130.10.01. Kemudian ke network 5, 195.260, ya, lewatnya adalah router 2 sama. Tapi, nah sekarang tapi kosnya berapa? Ya, dilalui kan ada router 2 dan router 3, kosnya adalah 3. Ya, gateway-nya tetap 130.10.01. Kemudian network 6, ya, lewatnya router 4, 205.550, ya, lewatnya router 4, kosnya adalah 2, ini ke sini. Ya. Nah, router 4 menuju ke router 4 ini gateway-nya 130.11.02. Ini delay. 130.11.01 ini kan punyanya router 1, ini kan punyanya router 4, ya. 130, ya, saya hapus dulu biar nggak bingung. Ya, ini gateway-nya 130.11.01, gitu ya. Kemudian network 7, 205.560, ya, traffic 24 sama, lewat router 4, kosnya 2, lewatnya sama, 130.11.01. Nah, router yang ini aja, ya, router 4, ya, terhubung langsung dengan N6 dan N7 serta N2, ya, yang router 4 ya, ya, N6 berarti yang ini 205.550.24 langsung, N7 205.560 langsung, N2 ya 130.11.00.16 langsung. Yang tidak langsung adalah ini, ya 130.10.00.16 ya, network 1 ya, ini ya, lewatnya router 1 ya, gateway-nya adalah yang ini 130.11.02. Kemudian ke sini 192.240 ya, lewat router 1 ya, sekarang kosnya adalah 3, lewatnya tetap lewat router 1 130.11.02. Ini juga tetap ya, lewatnya router 1 dan router 2, gateway-nya adalah 130.11.02, tapi kosnya adalah 3. Nah, sekarang yang ini, karena lewatnya adalah router 1, 2, dan 3, ya, gateway-nya tetap 130.11.02, kosnya adalah 4. Nah, itu ya. Ya, router yang lain sama, ya, cara untuk memahaminya. Barangkali ada pertanyaan sampai sejauh ini. Oke. Gimana? Bisa diterima ya? Ada pertanyaan, Mas Izudin? Barangkali? Ada, Pak. Tidak ada? Mas Izudin, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Saya teruskan. Nah, ini adalah format pesan yang dibawa oleh RIP. Tadi kan ada 2, ya. Pesan request dan pesan respon. Untuk pesan yang umum, ya, pesan yang umum, baik nanti yang dipakai oleh request maupun respon, itu seperti ini. Jadi ada komen, ada versi, dan ada format field yang reserve, ya, yang tidak digunakan, ya. Nah, di comment dan version itu ada family, ya. Kemudian ini 0 semua,
yang ini adalah network address, 0 semua, dan jaraknya, ya, atau cost, atau metrik. Nah, untuk request, itu ya tadi kan ini kan umum ya, Kalau request itu tidak ada distance, ya. Jadi yang di sini 0 semua, ya. Cost-nya tidak perlu ditanyakan, berarti yang diminta adalah ya semuanya. Ya. Contoh di sini, ya network address-nya berapa yang diminta, ya tidak ada informasi tentang distance. Ya. Jadi yang diminta adalah bisa semuanya atau parsial. Kemudian yang request, yang untuk semua, ya itu di set 0 semua. Jadi yang ini adalah yang diminta adalah untuk jaringan ini saja. Ya, jaringan ini saja. Kalau yang B ini semua diminta, semua jaringan. Ya, itu diminta oleh router itu yang mengirimkan paket atau message request. Ya, ini ya kira-kira ya. Ini contoh. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 entry ya menuju ke jaringan ini dengan cost-nya masing-masing. Ya, maka nanti di tabel ya RIP message itu juga ada 7 entry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 0 semua, kemudian ini 1 distance-nya, ya. Kemudian ini 1 distance-nya, ya. Kemudian ini distance-nya 16 sama ya, ini distance-nya 2 dan 2, ya begitu. Ya. Nah, kemudian yang 2 ini apa? Versionnya, ya. Jadi RIP yang digunakan adalah version 2, ya RIP versi 2, yang tadi punya 3 kelebihan, ya support IP classless, support authentication atau security, dan support multicasting. Ya, sedangkan ya untuk format yang versi 2, ya itu lengkap. Ada network address, ada subnet, berarti kan ini classless. Nah, yang ini. Ya. Ada network address, ada subnet mask. Subnet kan classless, ya, atau super netting. Baik subnetting maupun super netting, atau classless IP. Kemudian yang ini adalah ya next router, ya, dan jaraknya, atau cost atau metrik. Ya, ini contohnya. Ya. Kalau ada tambahan fitur authentication untuk RIP versi 2, jadi ada tambahan apa jenis autentikasinya, ya data autentikasinya bagaimana, ya total 16 byte. Ya, ini berupa apa? Ya berupa algoritma kriptografi. Ya, algoritma kriptografinya saya pending dulu. Ya, kita sisakan untuk mata kuliah kriptografi. Ya nanti di semester berapa saya nggak hafal kurikulumnya. Kurikulum di prodi ini, ya kriptografi di semester berapa? Nggak hafal ya? Oke. Nah, untuk pertukaran tabel routing, RIP menggunakan ya UDP, ya atau IP classless. Layanan connectionless, ya. Layanan connectionless, ya, yaitu UDP. Nomor portnya adalah 520. Anda masih belum dapat ini ya nomor port dalam UDP, nanti di semester berikutnya, ya jaringan komputer, ya atau jaringan komputer 2 nanti kita pelajari lebih detail ya tentang layer transport. Ya sekarang masih belum saatnya. Ini masih mempelajari arsitektur jaringannya dulu. Ada pertanyaan untuk distance vector sebelum saya beranjak ke teknik yang berikutnya, yaitu link state routing. Mas Izzuddin, Mas Richard, Mas Gufron, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, saya sekarang pindah ke link state. Ya, saya ganti dulu presentasinya. Saya ganti dulu ke OSPF. Nah, ini sekarang. Ya. Jenis yang kedua dari intra-domain routing protocol, yaitu link state routing protocol. Ya, link state routing protocol. Oke ini Pak Mas Izzuddin tadi menjawab di semester 4 ya, kriptografi. Oke. Ya. Link state routing protocol ini beda filosofinya dengan distance vector. Kalau distance vector, ya konsepnya adalah berapa router yang dilalui, berapa banyaknya router yang dilalui, ya menuju ke destination. Ya, artinya berapa banyaknya router yang dilalui adalah berapa banyaknya hop. Hop itu
lompatan dari router satu ke router yang lain sampai ke destination itu berapa banyaknya, tidak peduli ya, yang dilewati itu bandwidth-nya besar atau kecil, delay-nya besar atau kecil, ada kemacetan atau tidak peduli itu. Ya, yang dia pikirkan adalah jumlah router yang dilalui. Ya, semakin kecil itu yang diambil sebagai keputusan untuk mengambil rute itu. Nah, link state tidak demikian prosesnya. Ya, link state itu berdasarkan ya status dari link atau link state. Ya, nah status dari link ini ya bisa diambil dari parameter quality of service. Ya, bisa diambil dari bandwidth-nya berapa, ya, delay-nya berapa, ya, dan seterusnya. Atau kondisi atau status ya koneksi dari satu router ke router yang lain. Nah, untuk menghitung ya rute yang paling baik atau rute yang terpendek, ya bukan lagi Bellman-Ford yang dipakai. Ya. Algoritma yang digunakan adalah ini, Dijkstra. Saya yakin pernah mendengar algoritma ini. Pernah mendengar belum ya? Pernah, Pak. Atau pernah membaca di internet? Kemarin dibahas, Pak, semester 1. Sudah pernah ya? Ya. Waktu algoritma dibahas. Gimana, Mas Izudin? Pernah dibahas waktu semester 1, waktu ya, matkul algoritma. Di programming ya? Oke. Ya, algoritmanya adalah ini, ya, Dijkstra. Ya, jadi rute yang terbaik itu ya ada pembobotannya, ya, ada width-nya, ya gitu ya. Width-nya ini bisa berasal dari ya koneksi dari router satu ke router yang lain, ya. Bisa dari bandwidth-nya berapa, ya. Bisa dari delay-nya berapa, bisa dari reliability dari router itu berapa, ya. Ya. Nah, Dijkstra ini ya, tidak semudah yang kemarin kita pelajari ketika kita belajar distance vector, ya, Bellman-Ford. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Ya. Nah, konsepnya adalah ya, beda dengan distance vector. Ya. Ketika ya router yang menerapkan link state, ya ini kita ambil contoh topologinya ada 5 router. Ya. Router A itu memiliki pengetahuan, memiliki knowledge, ya, bahwa dia ada di topologi jaringan ya yang terhubung dengan B, C, dan D, ya, dan juga ke E, tetapi tidak terhubung langsung. Ya, dia punya pengetahuan bahwa dia ada di sini. Ya, dia ada di sini dalam sebuah topologi jaringan intradomain routing protocol, intradomain network, ya, atau sebuah jaringan di dalam sebuah autonomous system atau ISP. Ya, posisi dia ada di sini. Ya. Dan komunikasi atau koneksi dengan B, ya, dia punya ya cos atau metrik 5, ke C 2, ke D 3. B juga gitu. B punya knowledge ya bahwa dia ada di posisi sini dalam sebuah topologi di dalam sebuah domain. Dia ada di sini. Menuju ke A5, menuju ke C4, menuju ke E3. Dia juga gitu. Ya, dia ada di sini. Ya, menuju ke A2, menuju ke B4, menuju ke E4, ya, dan seterusnya. Ya, itu yang dimiliki oleh A, B, C, D, E. Ya, bisa diterima ya. Kalau yang distance vector tadi kan enggak. Ya, dia hanya punya pengetahuan, ya, hanya terhubung langsung dengan ya, jaringan yang terhubung langsung dengan interface-nya. Nah, itu yang masuk ke tabel routing ketika ya router itu ya start pertama kali atau up di network pertama kali. Oke, saya teruskan. Nah, setelah itu ya pengetahuan ini ya dia rubah menjadi graph, ya, menjadi ini ya, menjadi bentuk graph, ya, seperti ini. Nah, graph ya, ini ya. Nah, dia representasikan ya A, B, C, D ini merepresentasikan pengetahuannya ya terhadap posisi dia ada di topologi jaringan ya menjadi graf seperti ini. Ya, jadi A menuju ke B5, menuju ke C2, menuju ke D3. B juga gitu, menuju ke A5, menuju ke C4, menuju ke E3, dan seterusnya. Ya. Oke, setelah itu yang dilakukan oleh router adalah ya, membangun tabel routing. Ada 4 step. Ya.
untuk mengisi tabel routing. Yang pertama yang dilakukan oleh router yang menerapkan link state adalah, ya, yang pertama adalah membentuk paket atau message yang disebut dengan ini, LSP, link state packet. Ya, isinya apa? Isinya adalah, ya, daftar dari status link, ya, dari router itu, ya, terhadap posisi dari router itu di topologi jaringan sebuah domain. Ya, jadi dia membentuk paket, makanya namanya adalah LSP. Isinya adalah berupa informasi atau daftar status linknya, ya, dia di sebuah topologi jaringan sebuah domain, ya, sebuah autonomous system atau sebuah ISP. Setelah dia, ya, membagikan link state atau membangun link state, ya, setelah itu paket ini, ya, paket LSP ini didiseminasikan, didistribusikan ke seluruh router yang lain. Ya, dengan cara apa? Flooding. Ya, jadi kalau saya punya topologi jaringan seperti ini, A mengirimkan LSP ke B, ke C, ya, ke D. Setelah itu, ya, B, ya, memforward, ya, LSP yang dari A tadi ke C, kadang-kadang balik lagi ke A, kemudian ke E, ya, E, ya, mendistribusikan lagi ke C, ke B, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan flooding. Jadi membanjiri paket LSP, ya, di topologi jaringan itu, dibanjiri. Karena konsepnya adalah dibanjiri, ya, maka besar kemungkinan, ya, paket LSP yang dari A tadi, ya, kembali lagi ke A, gitu ya. Dari B kembali lagi ke B, ya, dan seterusnya. Ya, jadi dibanjiri dengan paket LSP. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, setelah semua router dibanjiri dengan paket LSP dari router-router yang lain, ya, setelah itu step ketiga adalah membentuk formasi, namanya adalah shortest path tree. Jadi membentuk formasi, ya, terhadap posisi dari router itu menuju ke destination. Ya, dia buat, ya, tabel, ya, atau apa namanya, bagan, ya, menggunakan bagan pohon, ya, diagram pohon. Ya, namanya adalah SPT, kalau disingkat, shortest path tree, ya, untuk masing-masing node. Jadi kalau saya punya topologi jaringan seperti ini, maka nanti shortest path tree-nya adalah A ada di atas. Kalau tujuannya adalah ke E ada di bawah. Ya, A menuju ke E, ya, bisa lewat B, bisa lewat C, bisa lewat D. Ya, jadi di sini ada B, ada C, ada D. Ya, A bisa lewat B, bisa lewat C, bisa lewat D, menuju ke E. Nah, sekarang menuju ke E, ya, menuju ke E ternyata B bisa menuju ke E. C juga bisa menuju ke E, D tidak bisa. Ya, sedangkan B terhubung ke C juga seperti ini. Nah, ini berarti namanya shortest path tree. Ya, kita tempatkan A ada di atas, destinasinya ada di bawah. Ya, ini kita sebut dengan shortest path tree. Nanti kalau A menuju ke C misalnya, maka A tempatkan di atas, C tempatkan di bawah. Ya, ini membentuk formasi seperti ini. Nah, setelah itu, setelah formasinya terbentuk, dihitung, ya, mana yang harus diambil jalannya. Ngitungnya gimana? Ngitung dari metrik, dari cos ini tadi. Nah, kalau shortest path tree seperti ini, maka A ke B adalah berapa tadi? 5 ya. Ini 5, A ke C itu 2, ya, A ke D itu 3, B ke C itu 4, ya, B ke E 3, ya, kemudian C ke E 4. Nah, di sini bisa kita lihat, A menuju ke E ada berapa kemungkinan? 1, sebentar saya ganti warna. 1, A bisa lewat B sana. Yang kedua, A bisa lewat C. Yang ketiga, A bisa lewat B, lewat C, kemudian ke E. Ya, atau sebaliknya, A lewat C ke B, baru ke E. Ya, kalau A lewat B, ya tinggal dijumlah saja. Ya, yang ini berarti, ya, 5 tambah 3, 8. A lewat C ke E, yang ini ya, berarti 6. Nah, kemudian A lewat B, lewat C, lewat E, berarti 5 tambah 4, tambah 4, ya, panjang lagi nih. Ya, berapa ini berarti? 8 tambah 5,
13. Kemudian kalau A lewat C lewat B lewat E, ya 2 tambah 4 tambah 3. Yang ini ya, ini. Ya, berapa ini? 2 tambah 4 tambah 3, 9. Nah, tinggal kita cek, mana di antara itu yang paling kecil ini. Maka nanti rute yang dilalui oleh A menuju ke E pasti lewatnya adalah C. Ya, karena ini paling kecil. Ya, itu yang dipakai oleh A untuk menentukan link state atau status link menggunakan Zijkstra menuju ke E, dan seterusnya. Oke, itu yang dilakukan oleh router yang menerapkan link state routing protocol. Ada 4 step ini. Ya, jadi create LSP, diseminasi LSP, membangun formasi shortest path tree, baru dihitung. Dihitung berapa cost-nya, dimasukkan ke tabel routing. Nah, untuk menghitung inilah yang kita gunakan ya algoritma Dijkstra. Ya. Nah, sekarang untuk membentuk LSP, ya. LSP itu adalah sebuah data yang digunakan untuk menunjukkan ke router yang lain terhadap status link yang dimiliki oleh sebuah router. Contoh, isi datanya adalah ID-nya apa. Kemudian daftar link yang terhubung dengan router yang lain itu apa saja. Apakah fiber optik, apakah kabel UTP, ya 100 megabit per second, atau kabel UTP 1000 megabit per second, ya, dan lain-lain. Apakah kabel UTP-nya adalah kategori 5E atau 6E atau 7, ya, dan seterusnya. Kemudian urutannya, ya, urutannya menuju ke destination itu berapa saja, dan seterusnya. Ini data-data yang dibawa oleh LSP. Nah, untuk mengenerate LSP ada 2 cara. Ya, yang pertama adalah di-generate ketika ada perubahan topologi jaringan. Jadi begitu router itu mendeteksi ada perubahan topologi jaringan, langsung LSP di-generate. Ya, setelah di-generate, diseminasi. Ya, yang pertama. Yang kedua, di-generate secara periodik. Ya, kalau RIP tadi, ya, atau distant vector, ya, pertukaran tabel rutinnya setiap 30 detik, LSP di link state itu di-generate secara periodik setiap 1 jam sekali, sampai 2 jam. Ya, jadi 1 jam sampai 2 jam sekali. Ya, lebih lama. Kenapa ini di-set lebih lama? Karena perhitungan algoritma Dijkstra-nya juga lebih lama. Ya, yang pertama. Yang kedua, hemat, ini hemat komputasi. Kalau setiap 30 detik kan ngoyo ini, prosesornya, ngoyo. 30 detik, kirim tabel routing, pertukaran tabel routing, ngoyo. Kalau ini enggak, ini setiap 1 jam sampai 2 jam sekali. Ya, dengan asumsi atau dengan perhitungan bahwa algoritma untuk calculating, ya, atau mengkalkulasi rute terbaik yang dimasukkan ke tabel routing menggunakan Dijkstra itu jauh lebih kompleks daripada ya Bellman-Ford. Ya, makanya dia butuh waktu yang agak lama. Ya, ya, yang agak lama 1 jam sampai 2 jam ini ya juga menguntungkan bagi router supaya penggunaan prosesor tidak terlalu sering. Ya, kalau setiap 30 detik sekali update kan ngoyo ini. Ya, kerjanya prosesor ngoyo. Kalian ini kan enggak 1 jam sekali dia update. Ya, enggak seberapa ngoyo. Ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, ini contohnya ini, contoh proses untuk membentuk shortest path tree ya dalam sebuah router ya dalam bentuk diagram graf atau diagram apa ini gambar ya. Dalam grafik ya. Misalnya A ada di sini ya, B ada berapa ini? Ada 7 router ya dengan masing-masing metrik atau cost. Ya. Oke ya, ada 7 router ya, router A sampai dengan router G ya, dengan masing-masing metrik atau cost seperti ini ya. Nah, di sini ada 3 legend ya. Kalau nanti di arsir warna hitam itu artinya root node itu berarti sumber dari data itu ya berasal. Kemudian yang warna kuning ini berarti node yang dilalui, router yang dilalui ya, yang masuk di dalam jalur. Sedangkan yang warna putih ya router yang tidak masuk di jalur. Ya, ini legendnya ya. Nah, ini adalah arahnya. Nah, ini misalnya kalau A mau menuju ke G misalnya ya.
Maka ya bagi A mau menuju ke B, ke G, ya ada dua pintu, ya, menuju ke B atau menuju ke D. Ya, menuju ke B atau menuju ke D. Kalau ke B kosnya 2, kalau menuju ke D kosnya 3. Oke ya, bisa diterima ya. Ini saat awal. Nah, gitu ya. A mau menuju ke G, jadi G targetnya. Ya, source-nya adalah A. Karena source paket itu dikirim A, maka A dikasih warna hitam yang ini. Ya, jadi root-nya. Ya, ini pertama kali seperti ini, inisialisasinya seperti ini. Nah, kemudian step yang berikutnya, iterasi yang berikutnya. Karena menuju ke B ini lebih kecil dari 3, maka B dimasukkan ke rute menuju ke G, diberi warna kuning. Kalau tadi kan ini, ya, node yang masuk di dalam path, di dalam rute. Ya, B masuk ke rute. Ya, iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya, oh, menuju ke G juga bisa lewat D. Maka D diberi warna kuning, masuk ke jalur atau rute menuju ke G. Oke ya, setelah itu, ya, rute yang tadi sudah masuk dari nomor 2, dari B, ya. Oh, ternyata dari B menuju G bisa lewat C, bisa lewat E. Kalau lewat C 7 posnya, kalau lewat E 6. Ya, karena ini lebih kecil, ya E masuk ke jalurnya, ya jalur dari A, dikasih warna kuning untuk iterasi ketiga. Iterasi keempat, ya, oh lewat menuju ke G juga bisa lewat C, ya C masuk ke rute. Nah, kan gitu ya. Nah, setelah itu, ya iterasi berikutnya, iterasi kelima, ya. Tadi kan C dan E sudah masuk ke rute A menuju ke G. Oh, menuju ke G kalau lewat 6, ya bisa lewat 8. Kalau lewat E bisa lewat F. Kosnya 8, masuk ini rute. Nah, setelah itu iterasi ke-6, ya dari F langsung bisa ke G, ya. Kosnya adalah 9 totalnya untuk iterasi ke-6. Nah, untuk itu, ya maka jalurnya sudah terpilih, ya A, B, E baru G. Ya, jelimet ini untuk Dijkstra. Gitu ya. Ya. Nah, coba nanti kalau saya punya router tapi root-nya adalah ini, ya C, ya. Kemudian destinasinya adalah 10, D misalnya. Destinasinya adalah D, ya. Maka nanti jalur yang dilalui adalah ya B, A dan D. Ya, itu hasil dari perhitungannya tadi. Nah, setelah itu router A, ya misalnya tadi ya, A sebagai root node, ya dia bisa memasukkan ya perhitungan tadi ke tabel routingnya. Ya, ke A itu sendiri, ya berarti kan B-nya sendiri, ya kosnya 0, menuju ke B langsung, ya kosnya 2, kosnya tergantung ini tadi loh ya, A ke B berapa, A ke D berapa dan seterusnya. A ke C, ya kosnya 7 lewat B, ke D langsung, ya ke E lewat B, kosnya 6, ke D kosnya 8, ke G, ya lewat B kosnya 9. Ya, nah sekarang saya punya contoh di sini, ya untuk menghitung tabel routing, ya menggunakan algoritma Dijkstra. Jika saya punya topologi jaringan seperti ini, ya ada 6 router 1 sampai router 6, ya dan ada redundant link, ya ada primary link, ada backup link, ada link utama, ada link ya backup. Nah, kalau ini terjadi, ya maka ya sederhanakan jaringan ini. Ya, pilih link ya antara primer dan backup yang memiliki cost atau metrik yang paling kecil. Contoh 1 ke 2, ya ada 2 jalur. Ya, mungkin ini primer, yang ini sekunder. Maka sederhanakan dulu. Pilih yang paling kecil. Yang gede dibuang dulu sementara. Jadi ini dibuang. Pilih yang 2. 1 ke 3 ada 2 link. Ini yang dibuang. Pilih yang terbaik. Pilih yang paling kecil. 1 ke 4 ini dibuang dulu. Ya, sehingga menjadi ini. Ya. Nah, harus dipilih salah satu. Ya. Pilih yang paling kecil. Jadi seperti ini nanti. Ya. Nggak boleh dua-duanya dihitung, membingungkan, harus dipilih salah satu. Pilih yang paling kecil nilainya. Jadi sekarang 1 ke 2, 2,
1 ke 4, 1, 1 ke 3, 5, 2 ke 3, 3, 2 ke 4, 2, dan seterusnya. Oke, sampai sejauh ini bisa diterima? Oke. Bisa, Pak. Bisa ya? Yang lain oke? Bisa, Yang lain? Pak. Oke, saya teruskan. Saya teruskan. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya ini sudah dapat topologinya dengan single link, ya baru zigzag dijalankan. Misalnya 1 menuju ke 6, ya sama dengan yang tadi. Oh, 1 menuju ke 6 itu bisa lewat 2, 4, dan 3. Nah, di mana masing-masing kosnya ada 1, 2, dan tadi berapa? 5. Nah, karena ini yang paling kecil, ya kosnya kan 1 ya, paling kecil, ya maka ya router 4 masuk ke pad-nya router 1, sini. Nah, 4 dimasukkan ke sini, masuk ke pad. Nah, sekarang router 4 kita kasih warna merah, karena ini sudah masuk ke pad-nya sini. Nah, dari 4 menuju ke 6, bisa lewat 3, bisa lewat 5. Atau dari 2, bisa lewat 3, atau bisa lewat 4 kembali. Nah, setelah itu dicek, oh dari 4 menuju ke 6, bisa lewat 3, bisa lewat 5. Ya, antara 4, 5, dan 4, 3, ternyata yang paling kecil ini. Maka sekarang 5, sekarang 2 yang tadi ya, masih, ini kan antara 4 ke 3, ke 5, dan 1 ke 2, ya, kalau dicek kan ada 2, 2, dan 4. Ya, router memilih yang ini, ya, maka sekarang 2 yang masuk ke pad. Ya, karena 2 masuk di pad, 2 masuk ke sini. Ya, masuk ke map-nya router 1. Nah, setelah 2 masuk, ya, menuju ke 6, oh ternyata 4 bisa ke 6, bisa lewat 5, bisa lewat 3. Ini yang paling dekat. Ya, 5 sekarang masuk pad, masuk ke map-nya router 1. Nah, ini berlanjut terus nih. Ya, berlanjut terus sampai ke yang terakhir yaitu 5 ke 6. Ya, pad-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Nah, secara konkret seperti ini caranya. Ya, dengan algoritma, dengan apa model, ya model, saya sebut saja modelnya adalah MDN. Ya, MDN. Ya, map, distance, ya, node. Nah, ini misalnya map-nya adalah untuk router 1. Ya, 4, 5, dan 6. Ya, untuk topologi jaringan yang ini tadi. Ya, 1 menuju ke 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan terbentuk tabel routing router 1 menuju ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, prinsip kerjanya algoritma zigzag itu seperti ini. Ya, kita buat dulu tabel, ya. Saya sebut saja tabel MDN, map distance node. Ini saya hapus dulu ya. Map, ya, MAP ya, map. Kemudian ini distance, map berarti peta ya, distance dan node. Yang ini adalah root node, ya, root node asal dari paket itu dikirim. Nah, yang ini adalah ya node tujuannya 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, saya balik lagi ke topologi jaringan yang tadi. Ini 1 menuju ke 2 bisa, ya langsung. Ini kosnya. 1 ke 4 langsung, ini kosnya. 1 ke 3 langsung, 5. 1 ke 5 dan 6 masih belum bisa. Ya, ini ke sini kan masih belum bisa, ya langsung. Ini ke sana juga masih belum bisa langsung. Maka sekarang, ya distance-nya adalah 1 ke 2, 2, 1 ke 3, 5, 1 ke 4, 1, 5 dan 6 masih belum bisa, tak terhingga. Ya. Kemudian iterasi berikutnya. Ya. Iterasi berikutnya. Tapi sebelum masuk ke iterasi berikutnya, di antara ya 2, 5, dan 1 yang paling kecil adalah ini. Maka ini nanti akan menjadi ya referensi bagi router 1 untuk memasukkan router 4 ke map-nya. Ya, sekarang seperti ini. 4 masuk map-nya router 1 karena ini ya 1 nilainya dibandingkan 2 dan 5. Nah, kalau sudah dipakai masuk ke map-nya router 1, nanti router 4 tidak boleh dipakai lagi, dikasih warna merah. Nah, dengan masuknya 4, ya, dengan masuknya 4, saya balik lagi ke sini. Dengan masuknya 4 di map-nya router 1, nah sekarang router 1 punya pengetahuan menuju ke 5. Karena 4 membantu
router 1 menuju ke 5. Maka sekarang 1 ke 5 sudah bisa lewat 4, yaitu 2. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, menjadi 2. Sedangkan menuju ke 6 masih belum bisa, tak terhingga. Nah, sekarang ya ada 3 perbandingan. Ya, 2, 4, yang ini tidak boleh lagi dipakai karena sudah digunakan. Ya, ini saya silang. Dan 2. Nah, di sini ada 2 nilai yang sama, 2 ini sama ini. Apakah boleh saya pakai yang 5? Boleh. Ya, 2 ini boleh. Ya, random boleh. Ya, sementara kita coba untuk mengambil yang ini. Nanti hasil akhirnya sama. Ya, saya ambil yang ini atau yang ini, nanti hasil akhirnya sama. Ya, sekarang kita ambil yang ini dulu. Ya. Nomor 2 yang dari router 2. Nah, karena ini yang kita ambil, maka router 2 nanti masuk ke map-nya router 1. Ya, di iterasi berikutnya. Nah, sekarang 2 masuk. Dengan masuknya router 2, kita lihat lagi di sini. Dengan masuknya router 2 ke map router 1, apakah sekarang sudah bisa ke 6? Masih belum bisa. Apakah dengan masuknya router 2 ada perbaikan? Menuju ke 3, apakah ada perbaikan? Ini ke sini masih bagus. Nah, sekarang menuju ke ada tambahan map dari router 2 dan 4, apakah menuju ke 3 ada perbaikan? Ya, coba kita cek, menuju ke 3 apakah ada perbaikan? Ada ternyata. Ya, daripada lewat langsung ke sini 5, ya, router 1 bisa lewat 4, cuma 4 di sini. Nah, tadinya 5, sekarang cuma 4. Ya, dari 1 ke 3. Sehingga sekarang mapnya seperti ini. Nah, ya, menuju ke 3, 4. Ya. Yang ini sudah tidak boleh dipakai. Ini juga tidak boleh dipakai. Ya, ya, ini tidak boleh dipakai. Tinggal 2. Ini sama ini. Ya, tentu saja ini pemenangnya. Ya, ini menang. Kemudian di iterasi berikutnya 5 masuk. Ya, di map router 1. Dengan masuknya 5 membantu router 1 menuju ke 6, maka sekarang menuju ke 6 sudah bisa dari router 5. Nah, sudah bisa dengan distance 4. Nah, ini sudah tidak boleh lagi digunakan, ini nggak boleh lagi digunakan, nggak boleh lagi digunakan, ya tinggal ini sama ini. Ya, tentu saja ini yang menang. Maka router 3 masuk ke map router 1 di iterasi berikutnya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian tinggal 1. Nah, ini baru masuk router 6. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Yang ini, kita perhatikan yang ini. Nah, dengan hasil akhir seperti ini, maka tabel routingnya adalah, ya, tabel routingnya nanti seperti ini. Nah, ada 3 ya, ini ya. Jadi ini adalah router 1, ya. Ini adalah tujuannya, ya, atau saya tulis node. Ya, kemudian yang ini adalah cost-nya, kemudian yang ini adalah ya, routernya. Ya, berarti menuju ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menuju ke 1 dirinya sendiri, ya, cost-nya 0, ya, tidak ada. Menuju ke 2, ini ketemu. Ya. Menuju ke 2, cost-nya adalah 2, ya, langsung. Menuju ke 3, ya, 3 tadi langsung ya. Sorry, 3 tidak langsung, 3 tadi lewatnya adalah router, ya, router tadi berapa ya? Router 3, router 4. Ya, cost-nya adalah 3, lewatnya adalah router 4. Router 4 ini langsung, ya, cost-nya adalah ya 1, langsung. Router 5, cost-nya adalah 2, lewat router 4. 6, cost-nya adalah 4, lewat router 4. Nah, begitu. Ya, dari sini ada yang tanyakan. Nah, seperti ini nanti hasil akhirnya. Oke ya, bisa diterima? Ya, ini ya, mekanisme dari Dijkstra. Ya. Mas Richard, ada pertanyaan? Bisa diterima? Jelas, Pak. Oke ya, saya teruskan. Sedikit lagi saya teruskan. Nah, ini seperti ini. Nah, salah satu contoh dari algoritma yang menerapkan link state adalah OSPF. Ya, Open Shortest Path First, ya, atau disingkat OSPF. Nah, sama dengan RIP. OSPF hanya diberlakukan untuk protokol atau untuk jaringan di dalam sebuah autonomous system atau sebuah ISP atau sebuah domain. Ya, gitu ya. Ya.
Nah, sekarang aturan main di OSPF. Nah ini, OSPF itu diameter jaringannya lebar, ya lebar. Karena lebar, ya dia punya ya cara untuk memanajemen jaringan yang lebar itu, yaitu dengan konsep area, ya dengan konsep area. Ya. Ini misalnya ya dalam sebuah autonomous system, ya ada area 0 atau backbone network, ada area 1 dan area 2. Nah, aturan di OSPF, ya, area 0, ya, atau backbone, jaringan tulang punggung, jaringan utama, itu ya wajib ada. Dan area selain area 0, area backbone, harus terhubung dengan area backbone. Area selain area 0 di sini contohnya kan area 1 dan area 2. Harus terhubung langsung dengan area 0. Tidak boleh terhubung dengan area selain area 0. Jadi area 1, ya, dengan area 2 enggak boleh secara langsung. Dia harus terhubung melalui area 0. Jadi area 1 kalau mau komunikasi dengan area 2 harus melalui area 0. Ya, harus melalui jaringan backbone. Oke ya, bisa diterima ya. Nah, di sini ada beberapa router yang dilibatkan. Yang pertama, kita bahas dulu di area 0. Ada router backbone, yang ini, sama ini. Ada router, ya, ada router AS boundary router, router yang terhubung dengan AS yang lain. Ya, ini ya, router yang terhubung dengan autonomous system yang lain. Ya, kita sebut dengan AS boundary router. Kemudian ada router area border router, router yang terhubung dengan area yang lain. Ini sama ini. Router yang ini adalah area border router yang menghubungkan area 0 dan area 1. Yang ini, router yang menghubungkan antara area 0 dan area 2. Ini kita sebut dengan area border router. Oke ya. Nah ini spesifikasinya. Area adalah ya kumpulan dari jaringan yang diberi identitas yang sama. Contohnya ini. 1, 2, 3 router ini ada di area 1. Maka ID-nya adalah area 1. 1, 2, 3 ini adalah 3 router yang ada di area 2, maka diberi ID area 2. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah router yang ada di area 0, maka diberi ID area 0. Ya. Router yang ada di dalam sebuah area, ya, pertukaran isi tabel routingnya dilakukan secara flooding. Seperti tadi ya, router ini ke sini, ya, dia tukar-menukar isi tabel routingnya ya dengan cara flooding. Ya, jadi ini kirim ke sini, ini kirim ke sini. Tadi kan ada LSP, diseminasi LSP, ya pembentukan shortest path tree, baru setelah itu calculating Dijkstra untuk mengisi tabel routing. Ini ke sini, ya, dibalikkan lagi ini ke sini, dibalikkan lagi ke sini, ya. Secara flooding itu di sesama area. Nah, sesama area. Area border router, ya, itu mempertukarkan isi informasi tabel routing hanya summary-nya. Summary ini adalah, ya, sama dengan konsep supernetting. Kalau saya punya 3 jaringan, saya jadikan 1, ya, maka saya tidak membutuhkan pengiriman 3 jaringan. Saya cukup mengirimkan 1 saja untuk mewakili 4. Ya, saya punya 10 jaringan, saya wakili dengan 1 jaringan, maka saya lakukan proses supernetting. Nah, itulah yang dilakukan oleh area border router. Ya, mempertukarkan ya informasi routing dengan area yang lain, ya, yang ditukarkan adalah summary-nya saja. Jadi kalau di area 1 ada 10 jaringan, ya, maka area border router itu ya wajib mengirimkan 1 jaringan saja sebagai wakil dari 10 jaringan. Gitu, bisa diterima ya. Backbone area dan backbone router, ya, ini adalah router yang ada di dalam sebuah backbone area atau area 0. Oke. Nah, sekarang link yang ada di OSPF itu ada macam-macam, ada virtual link. Ya, virtual link ini adalah link yang secara fisik tidak ada jaringannya, tidak ada kabelnya, ya, tidak ada koneksinya. Link ini berguna ketika ada perbaikan, ketika ada link yang mengalami failure, link yang mengalami permasalahan. Ya. Link yang mengalami permasalahan pasti putus gitu kan linknya.
Nah, putus ini masih ada waktu, ya beberapa menit atau beberapa menit lah, ya beberapa menit itu masih bisa connect secara virtual, ya sampai admin jaringan itu melakukan perbaikan. Nah, gitu ya. Jadi keuntungan dari penggunaan OSPF itu seperti itu. Ya, misal ada router 1 ke router 2. Ternyata ini putus. Router 1 sama router 2 ini masih ada koneksi ya melalui virtual link. Ya, beberapa menit gitu ya. Beberapa menit. Jadi koneksinya masih terbentuk. Ya, sampai admin jaringan itu memperbaiki link yang putus tadi. Ya, baru physical link tadi akan terbentuk lagi setelah perbaikan. Ya, kalau distributor tidak ada konsep ini. Ya, jadi total ada 4 ya jenis link, point to point dari router ke router, transient dari router ke router lain melalui router perantara. Ya, yang virtual yang tadi jika ada failure, ada kegagalan koneksi, ya 2 router itu masih ada koneksi, ya dipertahankan secara temporary beberapa detik atau beberapa menit. Stop, ya link antara router dengan jaringan, ya jaringan langsung. Nah, kalau digambar seperti ini, point to point router dengan router. Kalau digambar dalam graf seperti ini. Kemudian transient A ke B, A ke C, A ke D, A ke E melalui router yang ada di tengah-tengah. Kalau digambar seperti ini, ya kalau digambar secara unrealistic, ya itu mesh jaringannya. Ya, yang betul seperti ini, realistiknya. Jadi A ke B, B ke C, jadi komunikasi antara A sampai dengan E melalui router ini, tengah-tengah ini, transient. Ya, transit dulu ke sini. Ya, kemudian stop itu langsung dari router menuju ke jaringan. Kalau digambar seperti ini. Nah, gitu ya, kira-kira. Nah, ini saya punya contoh, ya. Topologi jaringan ini ada 2, ya, point to point link. Ini ke sini dan ini ke sini. Ya, gitu ya. Ada 2 transient. Ya, yang ini, ya, A ke C, ya, ABC, ya, komunikasi melalui ini. Ya, dan juga, ya, DEF melalui ini. Ya, ada 2 transient. Kemudian ada 3 stop, C ke N2, ya E ke N4, kemudian F ke N5. Sedangkan virtual link-nya tidak ada, karena terhubung semua. Kecuali nanti kalau di sini failure, nah A ke D ada virtual link. Nah, gitu ya. Bisa diterima? Halo, bisa diterima? Oke. Oke. Bisa, Pak. Oke. Ada 5 jenis paket yang dibawa oleh OSPF. Kalau RIP kan cuma 2, ya request dan respon. Kalau OSPF ada 5. Yang pertama adalah paket hello, ya. Paket yang digunakan untuk memberikan informasi ke router tetangganya bahwa dirinya masih eksis di jaringan itu. Jadi dia kirim, hello saya masih ada di topologi jaringan ini. Hello saya masih ada. Ya, untuk menunjukkan ke router yang lain bahwa dia masih hidup di topologi jaringan itu. Yang kedua adalah database. Ya, saya punya topologi jaringan di sini. Ya, saya punya tabel routing seperti ini. Nah, database-nya itu dipertukarkan. Ya. Jadi paket yang menginformasikan bahwa ya dia menuju ke A, menuju ke B, menuju ke C. Ya, lewatnya ini, cost-nya sekian. Nah, itu di sini deskripsinya. Nah, kemudian request. Ya, sama dengan yang RIP tadi. Ya, request untuk mendapatkan jaringan tertentu atau semua jaringan yang lain. Yang ini adalah update, ya pertukaran tabel routing secara periodik maupun secara trigger. Yang ini adalah acknowledgement. Acknowledgement itu sama dengan authentication. Ya, jadi OSPF ini ya sama dengan RIP versi 2, ya mensupport authentication. Tidak semua router yang menerapkan OSPF itu bisa yang menerapkan routing protokol bisa connect. Yang menerapkan OSPF itu hanya router yang sesama OSPF yang saling bisa mengenali satu dengan yang lain. Nah, gimana cara kenalannya? Menggunakan paket ini, acknowledgement. Oke, jadi kira-kira ya. Nah, ini paket-paketnya, ini bisa saya skip ya, bisa saya percepat. Nanti kalau ketemu saya lagi di jaringan komputer 1 maupun 2, nanti saya bahas secara detail lagi. Ya, mengenai OSPF, kemudian hybrid, ya kemudian BGP. Ya, karena memang kita pertemuannya hingga minggu ke-15, ya saya kira sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Ya.
sampai di mana namanya, di jenis paket yang dibawa oleh SPF, ada 5 ini. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ketemu saya lagi di jaringan komputer 2 ya, atau di network security ya, nanti kita bahas lagi. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ada pertanyaan? Mas Izzuddin, Mas Richard, Mas Gufron, ya, Mas Raffi, ada yang ditanyakan? Siapa lagi ya? Mas Bintang, ada pertanyaan? Pak Anissa? Tidak ada. Tidak ada. Oh ya, ya baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa saya tutup perkuliahan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan diteruskan aktivitasnya. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya sama-sama, Mas Richard. Ya, Mbak Awalia, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, Mbak Awalia ya? Oke, ya. Baik, saya izin saya tutup e-tolnya ini.